Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fala Wulan Fauzia dari kelas 12 MIPA 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah alat peraga, dan memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman semua mengenai keterkaitan antara alat peraga yang akan saya tampilkan dengan bidang fisika. Dan teman-teman, alat peraga yang akan saya tampilkan ialah sebuah kipas angin sederhana dari dinamo. Dan yap, langsung aja, mari kita sama-sama simak tayangannya berikut ini.
masuk ya buat menjelaskan apa sih kipas angin ini gitu. Oke, jadi kipas angin itu adalah sebuah contoh penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi sendiri apa sih pengertiannya? Oke, jadi energi itu adalah suatu kemampuan dari sebuah benda buat melakukan sebuah usaha ataupun melakukan sebuah kerja. Nah, sebenarnya prinsip energi ini ada kaitannya juga dengan yang namanya konsep hukum kekekalan energi, di mana dinyatakan bahwa sebuah energi itu gak mampu teman-teman buat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi hanya bisa atau hanya mampu buat dirubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kalau kita misalkan ya teman-teman, jadi yang pertama misalkan energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Yang sering menerangi dunia, enggak deh, yang sering menerangi rumah-rumah tuh misalkan ya lampu pijar teman-teman, ataupun lampu neon atau lampu tabung juga. Nah yang kedua misalkan energi listrik dirubah menjadi energi panas yang suka dipakai teman-teman apa nih? Setrika, benar. Terus solder, ada juga yang dipakai buat masak sehari-hari apa? Ada juga kompor listrik, benar. Terus yang terakhir deh teman-teman, yang tentunya ada kaitannya erat sama tayangan yang tadi aku ngelihatin ke teman-teman. Jadi yaitu energi listrik diubah menjadi energi gerak, benar. Nah contohnya misalkan bor listrik teman-teman, gergaji listrik, sama tentunya kipas angin. Oke, nah sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya mengenai si cara kerjanya kipas angin ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke cara kerjanya, katanya kita harus tahu dulu dong. Apa sih yang harus kita tahu? Yang pertama, kita harus tahu nih fungsi dari kipas angin itu apa sih? Oke, jadi fungsi dari kipas angin ini adalah untuk menghasilkan angin tentunya. Dan fungsi lainnya adalah sebagai penyegar udara, pendingin udara, sama pengering. Kita lanjut. Ada anak kecil teman-teman, ngapain ya? No, dia nanya nih, kenapa sih kipas angin bisa menghembuskan angin? Jawabannya, kita langsung aja ya. Karena adanya gaya fisika angin yang terdorong oleh baling-baling yang berbentuk miring. Lanjut, oke, next. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Secara sederhana ya teman-teman, kita jelasin bahwa yang pertama kali kita lakukan adalah menyalakan tombol on. Setelah itu, maka energi listrik akan mengalir nih teman-teman dari si baterai tersebut melalui kabel menuju si dinamo. Nah setelah itu dinamonya mengubah nih energi listrik tersebut menjadi energi gerak sehingga mampu menggerakkan yang dinamakan dengan baling-baling kipas angin. Oke, kita next. Nah kita masuk nih alasan baling-baling bisa berputar. Seperti yang tadi aku udah bilang ya teman-teman, karena adanya dinamo. Tapi kita lanjut bahas, oke? Nah, kenapa bisa berputar? Karena di belakang si kipas angin itu kita pasang dinamo kan tadi. Nah, ini nih bentuknya dinamo itu. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya dinamo kipas angin yang gede ya kalau nggak salah. Oke. Nah, dinamo ini dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di dalam dinamo ini teman-teman terdapat kumparan besi yang terletak di bagian yang bergerak pada motor listrik. Oke, kita tampilin nih. Inilah bagiannya. Nah, bagian ini disebut dengan rotor. Ada juga nih pada bagian yang diam terdapat sepasang pipih magnet bentuk U. Ini bagiannya ya. Nah, ini gambarnya dan namanya adalah stator. Oke, teman-teman. Sedikit aku jelasin ya. Ketika ada aliran listrik yang mengalir nih pada lilitan kawat di dalam kumparan besi, akan membuat kumparan besi tersebut berubah jadi magnet. Nah, karena adanya gaya tolak menolak antara kumparan besi tersebut dengan magnet akan membuat adanya gaya berputar secara periodik pada kumparan besi, sehingga baling-baling pada kipas dikaitkan ke kumparan besi tersebut. Gitu teman-teman. Nah, buat sedikit info nih, kalau kalian pengen memperbesar hembusan angin, bisa dilakukan dengan cara penambahan tegangan listrik pada kumparan besi supaya kerjanya bisa lebih optimal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih dinamo yang kita pakai itu dinamo DC teman-teman. Nah di sini itu bisa ada terjadinya arus induksi dan GGL induksi antara lain dengan cara kutub magnet digerakkan di dekat kumparan atau kumparannya digerakkan di dekat kutub magnet. Karena kita menggerakkan kutub magnet berarti terdapat gaya gerak atau gaya kinetik. Nah ini sebenarnya prinsip kerja tersendiri dari dinamonya ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, ini sih sebenarnya yang terakhir ya, yang benar-benar terakhir. Kesimpulannya apa sih? Dan apa sih kaitan yang sebenarnya atau konsep yang dipakai sebenarnya dalam kipas angin ini? Jadi kalau menurut aku pribadi dan dari beberapa research ya teman-teman, bahwa konsep yang dipakai itu adalah konsep energi yang kita temukan dalam konsep hukum kekekalan energi yang dinyatakan, di mana bahwa energi itu gak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya contohnya ya tadi, energi listrik itu diubah menjadi energi gerak oleh kipas angin ini dengan bantuan siapa? Tentunya dengan bantuan dinamo gitu teman-teman. Dan kalau kita ngomongin dinamonya sendiri, di dalamnya itu kan tadi kita bilang adanya konsep, yaitu adanya arus induksi dan juga GGL induksi gitu teman-teman. Cukup sekian teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam segala proses penyampaiannya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.